Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia Tasya Mutiara, NIM 18472410448 dari kelas 28D. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang konsep dasar asesmen pembelajaran. Adapun yang pertama itu tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu dengan atau dasar atau ukuran tertentu. Selanjutnya asesmen. Asesmen adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses belajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Yang keempat itu evaluasi. Evaluasi adalah membuat pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Marison 1982. Evaluasi adalah proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Sedangkan kriteria selanjutnya keterkaitan evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Yang pertama yaitu prinsip asesmen. Prinsip asesmen adalah suatu yang harus dijadikan pedoman berbasis kelas, adalah patokan yang harus dipedomani ketika guru melakukan asesmen hasil dan proses belajar. Selanjutnya fungsi asesmen yaitu tugas pendidik adalah untuk mendesain materi dan situasi di kelas agar peserta didik dapat belajar untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya tujuan asesmen yaitu secara umum menurut beberapa ahli ada 4, yaitu lapping track, yakni pada acuan melacak kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua checking up, yaitu yakni mengecek ketercapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga finding out, yakni menemukan atau mendeteksi letak kekurangan maupun keberhasilan suatu program. Dan yang keempat summing up, membuat kesimpulan untuk pelaksanaan program lebih lanjut. Adapun tujuan asesmen adalah untuk menilai kemampuan individual melalui tugas-tugas tertentu, menentukan kebutuhan belajar lebih baik. Itulah tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Selanjutnya prinsip validitas asesmen mempunyai pengertian bahwa dalam melakukan asesmen harus menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat asesmen yang digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Sedangkan prinsip reliabilitas yaitu berkaitan dengan konsistensi atau hasil asesmen. Yang selanjutnya prinsip kompetensi. D. Prinsip komprehensif. E. Prinsip objektivitas. F. Prinsip mendidik. Selanjutnya B. Bagian kognitif, asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ranah kognitif dan yang kedua ranah efektif. Baiklah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.